Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai lafal dan nada dalam berbicara. Yang kami hormati Ibu Yolanda MPD sebagai dosen pengampu, dan tidak lupa rekan-rekan sekalian yang insya Allah kami banggakan. Perkenalkan, saya Neng Sakila Nurfitriani dengan NVM 2020-21-5026, dan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vin Ernawati dengan NPM 202021-5000038. Assalamualaikum, nama saya Anis Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Motinggo Dewantono, NPM 2020-215-00006. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah, NPM 2020115790003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarwa. Pengertian lafal, nada, baku, dan tidak baku. Yang pertama, lafal. Apa itu lafal? Lafal adalah suatu cara seseorang atau sekelompok orang dalam mengucapkan bahasa. Bunyi bahasa meliputi vokal, konsonan, diftoh, gabungan konsonan. Dalam tuntunan bahasa, ada sejumlah fonem yang dilafalkan tidak tepat, sehingga lafal menjadi tidak baku. Suatu kata dapat diucapkan berbeda-beda oleh beberapa orang atau sekelompok orang tergantung latar belakang mereka, tempat tinggal mereka, pendidikan mereka, dan lain-lain. Suatu suku kata dapat dilafalkan berdasarkan suatu suara atau font. Yang kedua, ada nada. Nada atau pitch berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu kata. Bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran tinggi, tentu akan disertai dengan nada tinggi. Sebaliknya, kalau diucapkan dengan frekuensi getaran rendah, tentu akan disertai juga dengan nada rendah. Dalam mengucapkan suatu kalimat, kadang digunakan dalam nada tinggi, nada rendah, dan tentu saja semua nada menengah. Karena tidak semua kalimat diucapkan secara monoton, usahakan untuk memasukkan variasi menyenangkan dan berirama ke dalam percakapan sehari-hari. Nada merupakan tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Dalam hal ini, ada nada berfungsi untuk memberi tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Contoh, Dodi sedang jatuh cinta. Yang ketiga, kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan atau aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sudah sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan bahasa yang bersifat resmi dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Yang keempat, kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku, yang penggunaannya tidak sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketidakbakuan sebuah bahasa tak hanya ditentukan dari penulisan yang tidak sesuai pedoman, tetapi juga bisa terjadi karena salah penulisan, pengucapan yang salah, dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Kalimat tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Kata tidak baku juga dapat digunakan
saat berdiskusi, membahas suatu hal bersama teman atau keluarga. Lafal dalam berbicara. Lafal sering dipengaruhi oleh bahasa daerah, mengingat pemakai bahasa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa daerah ini merupakan bahasa ibu yang sulit untuk dihilangkan, sehingga saat menggunakan bahasa Indonesia sering dalam pengucapan yang diwarnai oleh unsur bahasa daerahnya. Pada bahasa Tapanuli Batak misalnya, pengucapan E umumnya menjadi E, atau pada bahasa daerah Bali dan Aceh, pengucapan huruf T dan D terasa kental sekali. Misalnya, ucapan kata teman seperti terdengar deman. Di Jawa, khususnya daerah Jawa Tengah, pengucapan huruf B sering diiringi dengan bunyi em. Misalnya, embali, embesok, dan sebagainya. Selain itu, pelafalan kata juga dipengaruhi oleh bahasa sehari-hari yang tidak baku. Contohnya, telur menjadi telur, kursi menjadi kursi, kantung menjadi kantong, Senin menjadi Senen, dan lain sebagainya. Secara umum, setiap pelajar dapat melafalkan abjad dengan benar. Namun, ada pelafalan beberapa huruf yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena sering dipengaruhi oleh lafal bahasa asing atau bahasa Inggris. Contohnya, huruf C dilafalkan C, bukan se. Huruf G dilafalkan G, bukan G. Huruf Q dilafalkan Q, bukan Q. Huruf V dilafalkan V, bukan V. Huruf X dilafalkan X, bukan E. Huruf Y dilafalkan Y, bukan E. Jadi, pengucapan MTQ adalah MTQ, bukan MTQ. Dan pengucapan TV adalah TV, bukan TV. Dalam bahasa Indonesia, ada gabungan vokal yang diikuti oleh bunyi konsonan W atau Y, yang disebut dengan diftong. Contoh, yang pertama, gabungan vokal AI menimbulkan bunyi konsonan luncuran AI pada kata sungai, pantai, gulai. Yang kedua, gabungan vokal AU menimbulkan bunyi konsonan luncuran AU pada kata harimau, limau, kalau. Yang ketiga, gabungan vokal OI menimbulkan bunyi konsonan luncuran OI pada kata koboi, amboy, sepoi. Tetapi, ada kata-kata yang menggunakan unsur gabungan tersebut di atas, tetapi tetap dibaca sesuai lafal kedua vokalnya. Contohnya, dinamai. Tetap dibaca dinamai, memakai I, bukan memakai Y. Kemudian, mau, M-A-U, tetap dibaca mau, tidak menggunakan W. Kemudian, koin, tetap menggunakan I-O-I, bukan O-Y, dan lain sebagainya. Adapun, dalam tata bahasa Indonesia, gabungan konsonan yang dilafalkan dengan satu bunyi, seperti fonem KH, SY, NY, NG, dan NK, meskipun ditulis dengan dua huruf, tetapi dilafalkan satu bunyi. Contohnya, khusus, syarat, nyanyi, hangus, dan bang. Terkadang, dalam komunikasi sering terjadi kesalahan karena belum memahami lafal yang lazim dan yang tidak lazim, atau lafal yang baku dan yang tidak baku. Untuk itu, perlu memahami lafal dalam komunikasi lisan. Pelafalan harus jelas dan tepat. Melafalkan huruf harus sesuai dengan huruf tersebut. Misalnya, jika
V dilafalkan P akan timbul salah pengertian. Cara menilai lafal kata dengan artikulasi yang tepat dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, tekanan sudah mendekati standar, tidak ada pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah. Yang kedua, ucapan mudah dipahami. Yang ketiga, sekali-sekali timbul kesukaran memahami. Dan yang keempat, benar-benar tidak dapat dipahami. Sedangkan aspek dalam lafal, yang pertama, kejelasan vokal atau konsonan. Yang kedua, ketepatan pengucapan. Dan yang ketiga, tidak bercampur lafal daerah. Lafal baku bahasa Indonesia. Lafal merupakan perwujudan kata-kata dalam bentuk untayan-untayan bunyi. Lafal juga merupakan aspek utama dalam penggunaan bahasa secara lisan. Oleh sebab itu, lafal baku dapat dipandang sebagai perwujudan ragam bahasa baku dalam bentuk untayan bunyi ketika berlangsung komunikasi verbal secara lisan yang menuntut penggunaan ragam baku. Krida Laksana 1975 mengemukakan 4 fungsi bahasa yang menuntut penggunaan ragam baku, yaitu 1. Sebagai komunikasi resmi, 2. Wacana teknis, 3. Pembicaraan di depan umum, dan yang keempat, pembicaraan dengan orang yang dihormati. Dari 4 fungsi bahasa ragam baku ini, hanya 2 yang terakhir yang langsung berkaitan dengan komunikasi verbal secara lisan. Dengan kata lain, lafal baku perlu digunakan dalam pembicaraan di depan umum, seperti kuliah, ceramah, khutbah, lalu pidato, atau dalam pembicaraan dengan orang yang dihormati, seperti pembicaraan dengan atasan, dengan guru, atau dengan orang yang baru dikenal, dan sebagainya. Dengan demikian, lafal baku juga sebagai perwujudan bahasa baku secara fonetis memiliki fungsi sosial, yaitu sebagai pemersatu dan sebagai penanda wibawa, lalu sebagai penanda kepribadian, dan sebagai kerangka acuan. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Ciri-ciri kata baku yaitu 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Bukan bahasa percakapan. 4. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. 5. Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. 6. Kata baku bukan kata rancu. 7. Kata baku tidak mengandung hiperkorek. 8. Tidak mengandung pleonasme. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kata tidak baku, di mana kata tidak baku yaitu 1. Umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. 2. Dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. 3. Dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Nah, 4. Bentuknya dapat berubah-ubah, dan 5. Memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa lain. Nada dalam berbicara. Nada atau pitch berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran tinggi, tentu akan disertai dengan nada tinggi. Sebaliknya, kalau diucapkan dengan frekuensi getaran rendah, tentu akan disertai juga dengan nada rendah. Suara dari bunyi huruf hidup atau vokal yaitu A, I, U, E, O. Dan suara dari bunyi huruf mati atau konsonan yaitu C, D, J, B, dan sebagainya. Dalam bahasa tonal, nada bersifat fonemis. Biasanya dikenal dengan 5 macam nada, yaitu 1. Nada datar. 2. Nada naik atau meninggi. 3. Nada turun atau merendah. 4. Nada naik turun, yakni nada yang meninggi lalu merendah. 5. Nada turun naik, yakni nada yang merendah lalu meninggi. Cara berbicara yang baik.
Berbicara merupakan keterampilan yang dibutuhkan setiap individu, karena melalui berbicara, setiap individu dapat mengkomunikasikan apa yang dikehendaki. Keterampilan berbicara merupakan satu dari 4 kemampuan berbahasa yang perlu ditanamkan agar kemampuan komunikasi siswa dapat dikembangkan secara maksimal. Keterampilan berbicara yang baik diperoleh melalui segala bentuk ujian dalam bentuk latihan dan pengarahan atau bimbingan yang intensif. Keterampilan berbicara di depan umum sangat diperlukan oleh setiap individu. Guna meningkatkan kualitas diri, keterampilan berbicara di depan umum akan mempermudah penutur dalam menyampaikan ide dan gagasan kepada publik. Keterampilan berbicara di depan umum terbentuk melalui proses belajar sejak masa pertumbuhan dari kecil hingga dewasa. Ini disampaikan oleh Danuar 2015. Kegiatan berbicara dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan berbicara dikelompokkan berdasarkan situasi, yaitu berbicara dalam situasi formal dan berbicara dalam situasi informal. Nah, yang pertama, situasi formal. A. Berbicara formal dibatasi ruang dan waktu. B. Keterampilan berbicara formal adalah keterampilan berbicara yang dilakukan dalam situasi atau acara formal. C. Berbicara formal dikelompokkan menjadi 2, yaitu monolog, 2, dialog. Nah, berbicara monolog ini adalah berbicara satu arah atau dalam kegiatan tersebut tidak terjadi interaksi antara pembicara dan pendengar. Keterampilan berbicara yang bersifat monolog seperti pidato, memandu acara, atau menyambut acara. Nah, kegiatan berbicara yang bersifat dialog seperti wawancara, diskusi, seminar, dan simposium. Ini pun disampaikan oleh Danuar 2015. Sedangkan yang kedua yaitu situasi informal. Ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan saat situasi informal. Yang pertama, situasi berbicara informal tidak terbatas ruang dan waktu. Yang kedua, berbicara informal tidak seketat berbicara formal. Dan yang terakhir adalah berbicara informal dapat dilangsungkan tanpa harus ada persiapan sebelumnya. Saya akan membahas lanjutan dari cara berbicara yang baik. Faktor yang mempengaruhi kemaksimalan penampilan dalam praktik berbicara. Yang pertama adalah nada. Gunakan nada yang sesuai dengan pembicaraan atau hal yang akan dibicarakan. Bisa menggunakan nada tinggi, rendah, ataupun menengah, tergantung dari topik pembahasannya. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan berbicara juga mempengaruhi kemaksimalan penampilan saat kita berbicara. Variasikan kecepatan berbicara agar lebih menarik dan tidak membosankan. Membaca puisi dengan keras adalah cara yang bagus untuk melatih variasi kecepatan. Yang ketiga adalah tekanan. Tekanan dapat membantu pembicara atau penutur untuk mendapatkan perhatian dan menanamkan suatu maksud. Hal ini sangat diperlukan untuk pembicaraan yang efektif, baik dalam percakapan maupun pidato. Selanjutnya, volume. Variasi volume atau keras lembutnya suara juga perlu diperhatikan dan dilakukan dengan tepat. Selanjutnya adalah sikap. Usahakan untuk memasukkan nilai emosi ke dalam suara. Kalimat yang sama dapat dikatakan dengan sedih, marah, bimbang, riang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kelancaran. Hal ini dapat diperoleh dengan suplai gagasan dan kosakata yang memadai. Suplai gagasan dan kosakata yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara. Jelas bahwa organ untuk berbicara sangat penting dan perlu diperhatikan.
Faktor selanjutnya adalah kelancaran. Kelancaran dapat diperoleh dengan suplai gagasan dan kosakata yang memadai. Suplai gagasan dan kosakata ini menimbulkan kepercayaan diri yang dapat meningkatkan kelancaran saat berbicara. Jelas bahwa organ untuk berbicara juga sangat diperlukan dan harus diperhatikan dengan baik. Adapun faktor lain yang mempengaruhi penampilan dalam praktik berbicara. Di antaranya adalah sikap wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan mata mengarah ke audiens atau lawan bicara. Selanjutnya, kesediaan untuk menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik wajah. Yang kelima, kenyaringan suara. Jadi, jangan sampai suara kita terlalu kecil sehingga tidak terdengar oleh lawan bicara atau audiens. Faktor selanjutnya adalah penalaran dan penguasaan topik atau materi pembicaraan. Dalam berbicara, kita harus bersikap tenang, wajar, dan tidak kaku. Bersikap wajar berarti berbuat biasa sebagaimana adanya dan tidak mengada-ada. Beberapa langkah berbicara yang baik. Yang pertama, mulailah berbicara dengan volume suara yang sesuai. Lihatlah situasi di mana kita mulai berbicara. Apabila hanya berdua, sebaiknya gunakan suara lembut dan tetap terdengar oleh lawan bicara. Sedangkan, jika berhadapan dengan lawan bicara dalam kelompok yang lebih banyak, gunakan suara yang lebih nyaring agar suara kita dapat terdengar. Dan tidak perlu berteriak, cukup bicara dengan volume yang cukup kencang agar semua orang dapat mendengarnya. Berbicara di depan publik dengan suara yang pelan dan lirih membuat orang-orang berpikir bahwa kita adalah orang yang pemalu dan tidak percaya diri. Langkah selanjutnya adalah lafalkan setiap kata dengan jelas. Semua orang mungkin bisa berbicara, namun untuk melafalkan kata per kata dengan jelas hanya orang-orang terlatih dan terbiasa saja yang bisa. Berlatihlah secara teratur dalam melafalkan kata-kata dengan memisahkan suku kata, misalnya sehat, bicara, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah berbicara dengan kecepatan yang tepat. Seringkali ketika kita gugup, cara bicara kita menjadi terburu-buru. Atur napas ketika kita merasa gugup. Berbicaralah dengan perlahan. Beri kesempatan kepada lawan bicara untuk mendengarkan pesan yang ingin disampaikan. Jangan pula berbicara terlalu lambat seperti robot. Yang keempat, gunakan nada suara atau intonasi yang dinamis. Dalam satu perbincangan, tentu akan ada berbagai jenis kalimat. Mungkin akan ada kalimat pertanyaan atau ada satu kata kalimat yang lebih penting untuk ditekankan. Dengan memilih intonasi yang tepat, pesan akan lebih mudah dimengerti oleh lawan bicara. Contohnya, ketika bertanya, gunakan intonasi dengan nada yang lebih tinggi di bagian pertanyaan. Yang kelima, perhatikan postur tubuh kita saat kita berbicara. Cara duduk atau berdiri dapat mempengaruhi cara berbicara. Menurut Kate DeFord, pelatih public speaking dari Chicago, berdiri atau duduk lurus memungkinkan kita untuk bernapas lebih baik, memberi kekuatan dan kejelasan suara yang lebih besar. Menggerakkan bagian kepala juga bisa membuat perbedaan.
Jika kita mengangkat dagu dan sedikit memiringkan kepala, dapat memotong sebagian resonansi dan membuat suara kita terdengar lebih jernih. Jangan mengencangkan bahu dan jangan membungkuk, karena bisa membuat suara terdengar kurang bagus. Lafal adalah suatu cara seseorang atau sekelompok orang dalam mengucapkan bahasa. Bunyi bahasa meliputi vokal, konsonan, diftong, dan gabungan konsonan. Dalam tuntunan bahasa, ada sejumlah fonem yang dilafalkan, tidak sesuai dengan lafal yang tepat sehingga lafal menjadi tidak baik. Nada atau pitch berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran tinggi, tentu saja akan disertai dengan nada tinggi. Sebaliknya, jika diucapkan dengan frekuensi getaran rendah, maka akan disertai juga dengan nada yang rendah. Dalam pengucapan suatu kalimat, kadang digunakan dalam nada tinggi, nada rendah, kadang nada menengah, karena tidak semua kalimat dapat diucapkan secara monoton. Berbicara merupakan keterampilan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Karena melalui berbicara, setiap individu dapat menyampaikan pesan yang dikehendaki, dan pesan tersebut dapat dengan mudah tersampaikan dan dipahami oleh lawan bicara atau audiens. Keterampilan berbicara merupakan satu dari 4 kemampuan berbahasa yang perlu ditanamkan dan dikembangkan secara maksimal. Keterampilan berbicara yang baik dapat diperoleh melalui segala bentuk komunikasi dan pengarahan atau bimbingan yang intensif. Keterampilan berbicara di depan umum sangat diperlukan oleh setiap individu guna meningkatkan kualitas diri. Keterampilan berbicara di depan umum akan mempermudah penutur dalam menyampaikan ide dan gagasan kepada publik. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan berbicara dikelompokkan berdasarkan situasi, yaitu berbicara dalam situasi formal dan dalam situasi informal. Teknik penyampaian keberhasilan dalam pembicaraan tidak hanya ditentukan dari penggunaan kata saja, tetapi justru penggunaan non-kata. Bicara di depan umum yang berhasil seharusnya memenuhi persentase kontribusi sebagai berikut. 7% ialah penggunaan kata, 38% ialah penggunaan nada dan suara, dan 55% adalah penggunaan ekspresi, muka, bahasa tubuh, dan gerakan tubuh. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita sebagai generasi penerus bangsa, khususnya mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, mengetahui serta mempelajari cara berbicara yang baik dan benar dengan memperhatikan pelafalannya. Kebakuan setiap kata nada dalam berbicara.